Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandida Lestari, NPM 1901011084. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai tentang model interaksi. Yang pertama yaitu pengertian model interaksi. Belajar hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui pergantian pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Model interaksional adalah model komunikasi yang memiliki kesamaan dengan metode transaksional, yakni karena keduanya merupakan model komunikasi dua arah. Satu elemen penting yang ada pada model interaksional ini yakni adanya umpan balik atau tanggapan terhadap sesuatu yang disampaikan oleh lawan bicara. Umpan balik bisa berupa verbal ataupun nonverbal, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran interaksional. Model-model interaksional yang dapat mengaktifkan peserta didik terutama di jenjang sekolah dasar biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar. Para ahli biasanya menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, analisis sistem, atau teori-teori yang lain yang mendukung. Menurut Joy dan Weil, mempelajari model-model pembelajaran interaksional berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 model. Yang pertama yaitu model interaksi sosial. Dalam model ini, siswa dituntut untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Yang kedua, model pemrosesan informasi. Pada model ini, siswa dituntut untuk aktif dalam memilih dan mengembangkan materi yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, yaitu model personal. Dalam model ini, siswa dituntut untuk mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasikan kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Model ini menerapkan siswa harus mampu mengembangkan kemampuannya melalui tugas-tugas belajar, pembentukan perilaku aktif, dan manipulasi lingkungan untuk kepentingan belajar. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurgianti, NPM 1901011137. Di sini saya akan menyambung materi yang disampaikan oleh Saudari Kanti, yakni materi selanjutnya adalah metode interaksional pembelajaran akidah akhlak di sekolah dasar. Yang A, pengertian metode interaksional. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau yang lebih sering digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan metode interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, yaitu dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses tersebut menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Metode interaksional berlawanan dengan metode stimulus respon dan beberapa metode linear lainnya. Jadi, interaksilah yang dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat. Titik struktur itu sendiri tercipta dari perubahan karena interaksi manusia. Jadi, metode interaksional memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan titik. Semua sistem terdiri dari subsistem yang saling bergantung dan saling tergantung dan tidak bersamaan sebagai satu kesatuan titik selanjutnya. Semua sistem mempunyai kecenderungan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan titik bila equilibrium dari sistem terganggu, segera akan diambil tindakannya.
Yang B adalah macam-macam metode interaksional. Metode interaksional terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah metode diskusi. Pengertian metode diskusi sendiri, metode diskusi ialah suatu cara menyampaikan materi pembelajaran dengan jalan pertukar pikiran atau mendiskusikannya baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Kelebihan dari metode diskusi ini adalah suasana kelas menjadi lebih hidup, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu, kesimpulan dari pembelajaran lebih mudah disampaikan oleh siswa dilatih untuk memahami aturan-aturan dalam musyawarah. Tetapi metode ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari metode ini adalah kadang terjadi adanya perbedaan pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang diperdebatkan. Yang kedua adalah dalam diskusi menghendaki pemikiran logis yang tidak terlepas dari fakta dan tidak merupakan jawaban yang hanya menduga-duga. Yang kedua adalah metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan salah satu cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok atau perorangan. Dengan pemberian tugas ini diharapkan anak didik dapat mengetahui secara lebih pasti mengenai jawaban atau soal yang akan dijawabnya. Metode ini dapat digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak seperti mengenai kisah-kisah para nabi. Kelebihan dari metode pemberian tugas ini adalah melatih peserta didik aktif dalam kegiatan belajar, meningkatkan kegiatan belajar peserta didik, mengembangkan kemandirian peserta didik, serta membina kebiasaan peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi dan komunikasi, menjadikan peserta didik lebih bertanggung jawab dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Namun metode ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah sulit mengontrol apabila peserta didik belajar sendiri atau dikerjakan orang lain. Yang kedua, sulit memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu peserta didik. Dan tugas yang diberikan seringkali dalam jumlah yang banyak, sehingga membuat peserta didik merasa terbebani dan cenderung mengeluh. Tugas-tugas kelompok hanya dikerjakan oleh murid-murid yang pandai. Yang ketiga adalah metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang menyajikan pembelajaran melalui interaksi dua arah, yaitu dari guru ke siswa dan juga sebaliknya. Metode tanya-jawab ini bertujuan untuk memperoleh kepastian jawaban dari materi pembelajaran melalui jawaban dan pertanyaan. Dalam hal ini, siswa diharapkan belajar lebih dahulu sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Kelebihan dari metode tanya-jawab ini adalah menarik dan dapat membuat perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran tersebut, mengetahui aktivitas peserta didik dari tanya-jawab maupun jawaban dan tanggapan yang disampaikan. Lebih merangsang pendayagunaan daya pikir dan daya nalar peserta didik, membuka jalan bagi proses pembelajaran lainnya. Namun metode ini juga memiliki kekurangan, di antaranya pada kelas besar, pertanyaan pun tidak dapat disebarkan kepada seluruh siswa, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siswa yang tidak aktif, kurang memperhatikan, bahkan tidak terlihat secara mental, menimbulkan rasa gugup pada siswa yang tidak memiliki keberanian menjawab dan bertanya. Dapat membuang waktu bila tidak responsif terhadap pertanyaannya. Yang selanjutnya adalah pengaplikasian metode interaksional dalam pembelajaran akidah akhlak di sekolah dasar. Di antara metode-metode di atas, jenjang sekolah dasar metode yang cocok yakni metode diskusi dan metode tanya jawab. Kenapa demikian? Karena pada jenjang sekolah dasar, siswa perlu dirangsang terlebih dahulu untuk bisa aktif dan interaktif dalam proses belajar mengajar. Misalnya pada metode tanya jawab. Di dalam pembelajaran akidah akhlak, metode ini sangat efektif, terutama pada jenjang sekolah dasar. Karena pada metode ini, siswa aktif berperan serta dalam proses pembelajaran. Sehingga pada pembelajaran mengenai kalimat tauhid, bagaimana menerapkan kalimat tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa pun dapat menjawab sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan mereka akan belajar mengekspresikan diri mereka.
Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Suci Rahayu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu, NPM 1901012039. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD dan metodologi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD. Strategi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran penyampaian. Bahan pelajaran yang disampaikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai dan memahami materi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu strategi pembelajaran penemuan, di mana bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa dan guru hanya sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing bagi siswa. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran individual. Bahan pelajaran dan cara mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Kemudian yang keempat yaitu strategi pembelajaran kelompok. Dilakukan secara beregu. Belajar dalam kelompok ini semua siswa dianggap sama dan semua siswa itu dianggap bisa. Selanjutnya yaitu pengaplikasian strategi interaksional dalam pembelajaran akidah akhlak di SD. Dari beberapa macam strategi di atas yang cocok diterapkan pada pembelajaran akidah akhlak di SD yaitu strategi pembelajaran kelompok. Mengapa? Karena strategi tersebut akan membuat siswa lebih interaktif dalam mengerjakan tugas kelompok dan juga untuk mengajarkan kepada mereka saling kerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu metodologi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD. Metodologi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD adalah suatu ilmu yang digunakan dalam penelitian pembelajaran untuk mengkaji atau mencari kebenaran melalui sebuah interaksi kepada peserta didik di SD dengan materi akidah akhlak di dalamnya. Contohnya yaitu seorang peneliti, dia berperan sebagai pendidik atau dia berperan sebagai guru. Di dalam penelitian tersebut dituliskan bagaimana cara atau metode-metode yang akan digunakan untuk memulai proses pembelajaran di dalamnya. Contohnya yaitu di dalam mata pelajaran akidah akhlak, materi tentang akhlak terpuji, di mana seorang pendidik atau guru itu yang pertama ialah menjelaskan tentang materi akhlak terpuji tersebut, dari mulai apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji, kemudian bagaimana cara penerapannya, kemudian apakah manfaatnya akhlak terpuji itu bagi kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian setelah penjelasan materi tersebut dijelaskan secara rinci, kemudian seorang pendidik itu membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab di sini bisa dari seorang pendidik itu bertanya kepada siswa ataukah siswa yang bertanya kepada guru tersebut. Jadi di dalam proses pembelajaran itu akan adanya interaksional atau akan adanya interaksi antara seorang pendidik dan seorang siswa tersebut. Jadi proses pembelajaran di sini akan terasa lebih mengasyikkan dan tidak membosankan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeing eyes of mine, you see